Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Pasar Sarjana, Prof. Darwis Hude, juga yang kami hormati Kepala Program Studi Ilmu Tafsir Sarjana, Prof. Abdul Muhyidd Nawawi, dan juga eh, pada narasumber kita yang pada siang hari ini bersedia, itu Ustadz Wahyu Hidayat, dan juga terdapat pula kepada seluruh sahabat-sahabat Ibu Tafsir ID yang senantiasa mengikuti acara naksir sampai yang ke-8 ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari menjelang siang ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa bertatap muka dalam Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga salawat serta salam kalau kita tujukan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang insya Allah kita semuanya ini mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamat. Baik, tanpa memperpanjang waktu, sini eh, saya selaku moderator akan memimpin atau memimpin jalannya acara kita pada pagi hari ini, yaitu acara ngaji kajian tafsir edisi Ramadan, yang mana ini merupakan pertemuan terakhir ya. Setelah kemarin 7 pertemuan, bilang ini sudah di penghujung Ramadan dan ini juga penghujung acara naksir ini. Ah, di sini kita akan masuk pada tema yang mana tema ini sangat menarik. Kemarin kita diskusikan yang Pak Muid juga, itu penelitian yang dibawakan oleh Ustadz Wahyu MAG, merupakan alumni dari Pasar Sarjana di Jakarta dan juga merupakan program pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Nah, adapun tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang apa namanya transformasi historiografi tafsir Muhammadiyah, analisa pengaruh tokoh pemimpin terhadap perkembangan corak tafsir. Nah, jadi penelitian ini juga sudah dibuat gambaran sederhananya di website Ibu Tafsir. Nanti di penjelasan mungkin saya bisa kirim ulang nih linknya untuk bisa diakses supaya bisa dibaca oleh para pendengar yang hadir saat ini. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini izinkan saya membacakan sedikit prolog terkait penelitian ini. Jadi, perjalanan sejarah dan pemikiran kompleks, Muhammadiyah itu menjadi fokus penelitian yang menarik bagi para akademisi. Dengan perubahan dan transformasinya yang mencerminkan dinamika yang mengagumkan. Dari era kurikuler yang terbuka hingga dinikmati pemikiran syariah, gerakan ini telah menjadi subjek yang menarik untuk dijelajahi, memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang evolusi keagamaan di Indonesia. Melalui pendekatan yang terarah dan terfokus, penelitian oleh Ustadz Wahyu ini bertujuan untuk mengurai benang merah dari tafsir Muhammadiyah, memetakan perbedaan antar periode, dan mengelacak pengaruh tokoh-tokoh pemimpin terhadap perkembangan interpretasi Al-Quran, menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas gerakan ini dalam konteks sejarah dan pemikiran keagamaan. Nah, ini sangat menarik, saya rasa mungkin uh, kita bisa perhatikan atau berikan atensi kepada Ustadz Wahyu terkait penelitian tersebut yang mudah-mudahan nanti akan membuka sedikit atau mungkin lebih banyak ya tentang tersebut. Baik, eh, pada Ustadz Wahyu Hidayat, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan hmm, Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat, yang ini sudah ke-8 kalinya, yang artinya sebagai kajian penutup. Mudah-mudahan dari pemaparan yang saya sampaikan yang pertama kali itu bisa memberikan salah satu gambaran bagaimana nanti penelitian tafsir bagi junior-junior atau adik tingkat yang pertama. Dan yang kedua, harapannya itu bisa mendapatkan gambaran bagaimana transformasi organisasi Muhammadiyah, terutama berkaitan dengan tafsir. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Dan pada kesempatan kali ini, kita sedang melaksanakan salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rekan-rekan sekalian, eh, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, bahwasannya tema tema naksir atau ngaji kajian tafsir pada pagi menjelang siang ini adalah transformasi historiografi tafsir Muhammadiyah, analisa pengaruh pemimpin terhadap perkembangan corak tafsir Muhammadiyah. Ini merupakan penelitian yang sudah saya lakukan dan sudah saya selesaikan, yang sekarang ini sedang dalam proses pencetakan buku gitu. Yang nantinya mudah-mudahan bisa, kalau ada yang menginginkan, mungkin berupa file dan lain sebagainya, mungkin bisa menghubungi saya gitu. Baiklah rekan-rekan sekalian, ada beberapa latar belakang mengapa saya meneliti tafsir-tafsir Muhammadiyah. Nah, penelitian ini justru tidak berangkat dari tafsir itu sendiri, melainkan berangkat dari bacaan saya terhadap eh, Muhammadiyah, bacaan saya terhadap organisasi Muhammadiyah, di antaranya buku yang ditulis oleh Prof. Najib Burhani yang berjudul Muhammadiyah Jawa. Dari buku tersebut sebenarnya ada banyak sekali penelitian-penelitian tentang Muhammadiyah ini ya, terutama Muhammadiyah awal, yang nantinya ini akan berpengaruh terhadap penelitian saya atau yang menjadi bahan referensi baik primer maupun sekunder. Bahwa dari Muhammadiyah Jawa ini saya menemukan beberapa fakta menarik, di antaranya bagaimana perubahan-perubahan atau transformasi organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Dari pertama itu periode Kiai Dahlan, lalu periode Syariah Istis atau lebih berorientasi kepada syariah, itu ketika mulai berdirinya Majelis Tarjih, dan selanjutnya pada periode eh, lulusan pendidikan barat gitu. Nah, dari perjalanan ketiga periodisasi ini ternyata Muhammadiyah menghasilkan beberapa kitab tafsir. Nah, ini saya sebutkan dalam latar belakang masalah juga, bahwasannya Muhammadiyah sebagai organisasi reformis. Nah, mungkin saya singgung sedikit mengapa disebut sebagai organisasi reformis. Ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Martin van Brunissen. Jadi pada tahun 1912 atau pada masa awal berdirinya Muhammadiyah, setidaknya ada dua eh,
ada dua kelompok ulama yang cukup besar dan berpengaruh terhadap lingkungannya. Yang pertama itu reformis, dan yang kedua itu kultural. Nah, nanti yang reformis ini diantaranya diwakili oleh Muhammadiyah dan Persis, sedangkan yang apa namanya, yang kultural tadi itu diwakili oleh NU dan PERTI atau Persatuan Tarbiyah Indonesia yang pusatnya nanti di Sumatera Barat. Nah, sebagaimana penelitian Martin van Bruniesen ini, bahwasannya organisasi reformis ini salah satu ciri khasnya yaitu produktif dalam menerbitkan kitab tafsir. Ini yang pertama sekali yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Namun menariknya, walaupun Muhammadiyah ini produktif dalam menghasilkan kitab tafsir, ternyata tafsir-tafsir di Muhammadiyah ini seolah-olah kurang tersentuh. Jangankan untuk sekarang mungkin sudah ada beberapa akademisi yang mulai meneliti tafsir Muhammadiyah, tetapi masih sangat lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian tentang Muhammadiyah itu sendiri. Nah, jadi jangankan di kalangan masyarakat umum, di kalangan akademisi saja, tafsir-tafsir Muhammadiyah ini kurang tersentuh, terutama yang periode awal gitu. Ini juga salah satu indikatornya yaitu bagaimana di dalam tafsir At-Tanwir, yaitu tafsir yang terakhir kali atau tafsir yang ditulis oleh ulama Muhammadiyah, yang terakhir itu yang paling baru, itu tidak menyebutkan beberapa kitab tafsir yang dihasilkan oleh ulama Muhammadiyah periode sebelumnya. Adapun yang ditulis di dalam tafsir At-Tanwir justru berkaitan dengan tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama Muhammadiyah namun secara individu. Misalnya tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Prof. Hamka, terus tafsir yang ditulis oleh Prof. Hasbi Asidiki, dan lain sebagainya. Jadi tafsir-tafsir yang dihasilkan oleh Muhammadiyah secara organisatoris itu kurang tersentuh, bahkan di internal Muhammadiyah sendiri. Begitu. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga yaitu eh, saya melihat adanya dari bacaan saya dari beberapa buku gitu, ada perbedaan sikap Muhammadiyah sejak awal berdiri, dari awal berdiri hingga periode sekarang. Jadi kalau menurut Martin van Bruniesen itu, jika Muhammadiyah periode awal itu lebih peduli terhadap pengentasan persoalan sosial dan isu kemanusiaan, namun ketika berdirinya Majelis Tarjih di sekitar tahun 1928-1930-an, itu mulai terjadi pergeseran sikap, yaitu adanya sikap revivalisme dan puritanisme. Nah, hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdul Munir Mulkhan dan Najib Burhani. Abdul Munir Mulkhan ini penelitiannya yang berjudul uh, Marhainisme Muhammadiyah, dan Najib Burhani seperti yang sudah saya singgung tadi, yaitu Muhammadiyah Jawa. Itu menyebutkan bahwasannya Islam murni pada masa Kiai Dahlan, masa dominasi ahli syariah, dan generasi baru berpendidikan tinggi modern itu mengalami perbedaan. Nah, itu nanti pada setiap periode itu akan menghasilkan atau telah menelurkan beberapa kitab tafsir. Ini yang sudah saya singgung tadi, bahwasannya pada masa Kiai Dahlan itu persoalan-persoalan yang dominan untuk diperhatikan itu adalah isu-isu sosial. Jadi bagaimana Kiai Dahlan misalnya di internal Muhammadiyah sendiri pasti sudah sangat mafhum dengan istilah teologi Al-Ma'un, yaitu bagaimana Kiai Dahlan itu mengajarkan kepada muridnya bukan hanya sekedar menghafal surat Al-Ma'un, namun mengaplikasikan surat Al-Ma'un ini untuk menyedekahkan sebagian hartanya kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Kurang lebih demikian. Nah,
Setidaknya Kiai Dahlan ini menggambarkan bahwasannya beliau merupakan pendiri Muhammadiyah yang memang fokusnya itu terhadap isu-isu sosial, kurang memperhatikan fikih. Ini yang menjadi perhatian juga. Pada periode ini, bahkan dalam sebuah buku itu disebutkan bahwasannya Kiai Dahlan pernah mengizinkan salah satu muridnya untuk sholat menggunakan bahasa Jawa. Nah, ini karena memang pada periode awal itu ini nanti bisa menjadi perdebatan fikih ya, namun bukan itu yang menjadi poin penting. Namun poin pentingnya adalah bagaimana sikap Kiai Dahlan terhadap budaya Jawa yang ada pada masa itu. Bahwa Kiai Dahlan itu lebih dekat dengan budaya Jawa. Nah, nanti akan disinggung juga bagaimana sebuah karya itu akan dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di lingkungan sekitarnya. Termasuk nanti saya akan menyinggung penelitiannya dari Islah Gusmian gitu. Nah, jadi Kiai Dahlan ini pada masa itu adalah orang yang cukup toleran terhadap budaya Jawa. Misalnya tadi sholat menggunakan bahasa Jawa atau hal lainnya misalnya ketika pada masa itu ada sekaten. Nah, Kiai Dahlan ini tidak serta-merta menganggap bahwa sekaten itu sesat dan bla 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 dan lain sebagainya, melainkan Kiai Dahlan merombak beberapa dari ajaran-ajaran tersebut. Nah, yang juga menarik dari Kiai Dahlan adalah bagaimana Kiai Dahlan ini apa? Maaf, sebelumnya. Yang menarik dari Kiai Dahlan ini bahwasannya bagaimana Kiai Dahlan merupakan seorang abdi dalam di Keraton Jawa pada masa itu. Di waktu yang sama dia mendirikan sebuah organisasi Muhammadiyah yang garis besarnya adalah perubahan. Namun di saat bersamaan dia juga masih ada di lingkungan keraton, masih menjadi abdi dalam. Ini menunjukkan bahwasannya reformasi yang dilakukan oleh Kiai Dahlan itu bukan reformasi yang bersifat radikal, namun reformasi yang dilakukan tetap tetap melakukan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan yang menyesuaikan dengan etika-etika yang ada pada lingkungan Jawa, terutama lingkungan Keraton Yogyakarta. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh misalnya Martin Luther King misalnya, yang pada saat itu dia melakukan reformasi itu keluar terlebih dahulu dari gereja. Ini nanti apa namanya, ada beberapa studi yang mendukung argumen-argumen tersebut, termasuk nanti bagaimana komentar atau respon-respon orang Belanda terhadap sikap Kiai Dahlan dalam hal ini ketika mendirikan Muhammadiyah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejawaan. Termasuk diantaranya yang menjadi perbedaan antara organisasi reformis dengan organisasi lainnya. Misalnya Muhammadiyah itu dulu di masa ini sebagaimana ditulis oleh Prof. Najib Burhani, itu bahwasannya Muhammadiyah itu ketika melakukan eh, apa namanya muktamar misalnya pada masa awal itu menggunakan bahasa Jawa, menggunakan adat-adat atau pakaian Jawa dan lain sebagainya. Hal ini berbeda dengan misalnya organisasi-organisasi yang eh, organisasi santri misalnya itu yang lebih dekat dengan eh, budaya budaya Arab bahkan ketika itu menggunakan misalnya jubah terus menggunakan sorban dan lain sebagainya, sedangkan di Muhammadiyah itu menggunakan pakaian yang khas dengan identitas Jawa. Nah, salah satu yang menyebabkan kedekatan ini itu adalah bagaimana kedekatan Kiai Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dengan organisasi Budi Utomo gitu. Rekan-rekan sekalian, nah ini periode pertama. Bagaimana periode kedua? Periode kedua ketika masa dominasi syariah muncul,
Itu salah satunya adalah ketika berdirinya Majelis Tarjih Muhammadiyah itu mengakibatkan perubahan yang cukup besar di internal Muhammadiyah. Nah, nanti ini juga pengaruhnya itu diantaranya dipengaruhi oleh misalnya kemunculan Mas Mansur sebagai sebenarnya dia adalah seorang santri yang merupakan orang pesisir yang menurut Najib Burhani ini pendekatannya lebih bersifat lebih apa ya radikal gitu. Jadi pendekatan dakwahnya itu lebih bersifat nanti syariah oriented, lebih mengedepankan syariah. Hal ini juga didukung dengan misalnya kehadiran eh, siapa namanya Haji Rasul yang merupakan ayah dari Buya Hamka yang menyebarkan Muhammadiyah itu di Sumatera Barat. Nanti yang insya Allah juga akan disinggung dalam diskusi ini bahwasanya ketika Haji Rasul ini menyebarkan Muhammadiyah di Sumatera Barat ini cukup berbeda dengan bagaimana Kiai Dahlan menyebarkan Muhammadiyah di lingkungan Jawa, terutama di eh, lingkungan keraton. Nah, ini dinamika ini yang menjadikan Muhammadiyah itu mengalami pergeseran paradigma dan nanti akan berpengaruh terhadap penafsiran Muhammadiyah. Mungkin itu sebagai gambaran awalnya terlebih dahulu. Maka identifikasi masalahnya adalah keberadaan tafsir At-Tanwir yang seolah kitab tafsir baru Muhammadiyah. Yang kedua, perbedaan karya tafsir akibat perubahan gerakan Muhammadiyah. Selanjutnya, dari identifikasi masalah tersebut menghasilkan pembatasan dan perumusan masalah, yaitu bagaimana genealogi. Dalam hal ini, yaitu dinamika, transformasi, dan kontinuitas dalam gerak perkembangan tafsir Muhammadiyah. Lalu bagaimana corak atau bagaimana perbedaan corak tafsir Muhammadiyah dalam 3 generasi waktu. Nah, mungkin satu periode yang belum saya sebutkan. Nanti ketika pada tahun sekitar 2000-an, yaitu ketika setelah wafatnya eh, Kiai Haji Ibrahim, itu pemimpin Muhammadiyah identiknya dipimpin oleh atau ketuanya dipimpin oleh lulusan-lulusan Barat gitu. Misalnya diawali dengan ketika ketuanya Amin Rais, lalu dilanjutkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Keduanya merupakan lulusan Barat yang nanti pada periode ini juga akan menghasilkan kitab tafsir. Nah, dan ini merupakan perubahan yang cukup besar di internal Muhammadiyah. Bahkan nanti ini tafsirnya saya singgung sedikit mungkin tafsirnya akan menimbulkan beberapa komentar baik itu positif maupun negatif. Jadi ada beberapa komentar terkait tafsir ini. Tujuan penelitian yang pertama yaitu memberikan pengetahuan baru mengenai genealogi tafsir Muhammadiyah lintas periode. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang perubahan corak tafsir Muhammadiyah sebelum dan sesudah 1930. Nah, latar belakang sebenarnya 3 periode ya, tapi latar belakang mengapa sebelum dan sesudah 1930 ini diantaranya yaitu tadi sebagaimana yang sudah saya singgung sebelumnya bahwasanya ternyata di internal Muhammadiyah sendiri setelah berdirinya Majelis Tarjih ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan di internal Muhammadiyah. Nah, dan manfaat penelitiannya yaitu menambah sumbangan kajian terhadap kajian tafsir Muhammadiyah, menjadi stimulus terhadap penelitian selanjutnya dalam meneliti tafsir Muhammadiyah, menjadi referensi terhadap kajian tafsir Muhammadiyah, dan yang terakhir menjadikan tafsir Muhammadiyah lebih dikenal di tengah masyarakat. Nah, saya menggunakan beberapa kerangka teori, di antaranya teori milik Michael Foucault yang lebih dikenal dengan power atau knowledge. Bagaimana pengetahuan
itu dapat berpengaruh terhadap eh, bagaimana pengetahuan itu dapat berpengaruh terhadap kepemimpinan. Begitu juga sebaliknya, bagaimana kepemimpinan itu mempengaruhi pengetahuan. Dalam hal ini, yang disebut dengan pengetahuan yaitu tafsir yang dihasilkan oleh para ulama Muhammadiyah antar periode. Jadi bagaimana pergeseran sikap Muhammadiyah sebagaimana yang sudah saya singgung tadi itu memberikan dampak atau pengaruh terhadap tafsir yang dihasilkan gitu. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi gambaran bagi rekan-rekan semua yang akan meneliti atau akan mengkaji tentang tafsir, bahwasannya kajian tafsir ternyata tidak hanya terbatas pada misalnya maudhu'i dan lain sebagainya. Kita bisa meneliti tentang kajian tafsir itu dikaitkan dengan sejarah atau historiografi. Maka dari itu, penelitian yang saya lakukan ini itu justru lebih dekat dengan penelitian sejarah atau historiografi. Dan maka dari itu penelitian yang saya lakukan itu juga beberapa merujuk teori-teori sejarah. Ini juga yang bisa kita lihat bahwasannya misalnya Bapak I.B. Wirawan menyebutkan bahwasannya kekuasaan bukan hanya monopoli kekuatan pada kalangan dan kelas tertentu, melainkan bersifat produktif dan akan memproduksi pengetahuan. Nah, ini tadi yang juga sudah saya singgung bahwasannya kekuasaan itu akan berpengaruh atau akan mempengaruhi terhadap uh, perubahan perubahan produktivitas ilmu pengetahuan yang ada pada masa itu. Teman-teman atau rekan-rekan sekalian, saya juga mengutip eh, penelitian yang dilakukan oleh Bapak Islah Gusmian, bahwasanya penafsiran Al-Quran, nah ini lebih mengerucut tentang tafsir. Bahwasanya penafsiran Al-Quran bukan sekedar praktik memahami teks Al-Quran, melainkan juga berbicara mengenai realitas yang dihadapi penafsir. Nah, ini juga yang menjadi, ini cukup menarik ya. Maksudnya dalam hal ini, nanti perubahan-perubahan tafsir Muhammadiyah itu cukup besar, itu dipengaruhi oleh sikap-sikap bagaimana Muhammadiyah memandang kultur atau budaya yang ada pada setiap periodenya. Itu nanti jadi sikap Muhammadiyah terhadap periode itu eh, cukup mempengaruhi tafsir-tafsir yang dihasilkan oleh Muhammadiyah. Gitu. Selanjutnya, menjelaskan perubahan-perubahan dalam tradisi tafsir Muhammadiyah. Mengkaji seluruh data yang terhimpun, menginterpretasi lalu membahas konstruksi yang sistematis, logis, dan juga komprehensif. Menggunakan pendekatan konten analisis, metode penelitian sejarah dengan pendekatan genealogis. Nah, jadi seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwasannya pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sejarah. Eh, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kalau dalam artikel itu saya menyebutkan penelitian-penelitian tentang Muhammadiyah, namun dari sudut pandang organisasi, bukan Muhammadiyah dari sudut pandang dalam tanda kutip penghasil tafsir atau produsen tafsir. Karena memang peneliti-peneliti terdahulu itu lebih tertarik Muhammadiyah sebagai ya sebagai organisasi yang cukup memberikan warna baru di kalangan di kalangan masyarakat Indonesia pada masa itu. Bagaimana Muhammadiyah berkontribusi terhadap diantaranya pendidikan serta isu-isu sosial itu yang menjadi atau yang menarik perhatian para peneliti bahkan sampai sekarang gitu. Misalnya Mitsuo Nakamura misalnya, itu yang peneliti profesor dari Jepang yang akhirnya meneliti Muhammadiyah walaupun hanya kecil di lingkup kota gede Yogyakarta. Namun itu pada saat ini masih menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Nah,
Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa akademisi eh, tentang tafsir Muhammadiyah. Di antaranya yang dilakukan oleh Bapak Ali Aulia. Ali Aulia yang merupakan saat ini sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Direktur Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dia mengatakan, dia juga meneliti tafsir Muhammadiyah dengan judul Metode Penafsiran Al-Quran dalam Muhammadiyah. Ini awalnya merupakan sebuah tesis yang sudah beliau lanjutkan menjadi sebuah jurnal yang diterbitkan di Jurnal Tarjih, jurnal milik Muhammadiyah, gitu. Yang saya kritik dari jurnal ini atau dari penelitian ini bahwasannya Ali Aulia ini menggunakan periodisasi yang dilakukan oleh atau milik periodisasi Islah Gusmian dan Howard Federspiel, yaitu periode 1900 sampai 1969, terus periode selanjutnya pada tahun 70-an sampai 89, terus periode selanjutnya tahun 90-an hingga sekarang. Nah, yang menjadi kritik saya adalah bagaimana Ali Aulia ini menggunakan periode tidak begitu relevan jika disandingkan dengan perubahan-perubahan paradigma di internal Muhammadiyah. Jadi kurang begitu mencakup dari periodisasi Muhammadiyah atau perubahan paradigma di internal Muhammadiyah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Siti Maryatul Kiptiah yang berjudul Warisan Islam Nusantara, Tafsir Al-Quran, Carakan dan Narasi Reformisme. Nah, fokus dari kajian penelitian ini yang dilakukan oleh Siti Maryatul Kiptiah itu seputar hanya dua tafsir, yaitu tafsir carakan. Carakan itu apa? Huruf-huruf Jawa, misalnya Hono Coroko dan lain sebagainya ya. Pokoknya huruf-huruf Jawa. Padahal ada beberapa tafsir Muhammadiyah atau sebagian besar tafsir Muhammadiyah itu tidak menggunakan bahasa Jawa. Sehingga dalam hal ini memang Siti Maryatul Kiptiah ini fokus kajiannya terhadap Quran tafsir Muhammadiyah yang menggunakan bahasa Jawa beraksara cacarakan, yaitu Quran Jawen dan tafsir Quran Jawen Pandum lan Panduming Dumadi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurdin Zuhri, yaitu dengan judul Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah, Teks, Konteks, dan Integrasi Ilmu Pengetahuan. Dalam hal ini, Nurdin Zuhdi ini fokus kajiannya itu hanya terhadap tafsir At-Tanwir, yaitu tafsir terakhir yang dihasilkan oleh Muhammadiyah dan saat ini belum selesai dalam penulisannya gitu. Jadi memang Bapak Zuhdi ini tidak meneliti tafsir Muhammadiyah secara keseluruhan, melainkan hanya tafsir At-Tanwir saja. Dan dalam hal ini, menurut pembacaan saya, penelitian yang dilakukan oleh Nurdin Zuhdi ini masih bersifat deskriptif. Jadi kita lanjut ke metode penelitian. Dalam hal ini, objek yang menjadi penelitian saya adalah kitab tafsir karya ulama Muhammadiyah secara kelembagaan. Maksudnya, tafsir-tafsir yang dihasilkan oleh Muhammadiyah ini bukan dihasilkan oleh individu yang kebetulan orang Muhammadiyah, seperti tafsir Al-Azhar oleh Prof. Hamka. Itu tidak menjadi objek kajian saya, karena dalam hal ini tafsir Al-Azhar merupakan tafsir individu yang dihasilkan oleh Prof. Hamka, namun walaupun Prof. Hamka ini orang Muhammadiyah, namun dia tidak mengatasnamakan tafsir yang dihasilkan oleh organisasi Muhammadiyah, melainkan tafsir individual. Nah, data dan sumber data yaitu pertama itu data primer dan yang kedua data sekunder. Dalam hal ini ada setidaknya ada dua kitab tafsir Muhammadiyah yang saya dapatkan bukan dari
eh, ini mungkin bisa jadi bahan diskusi dan bisa menjadi bahan penelitian selanjutnya. Bahwasannya data yang saya kumpulkan ada dua data yang itu bukan merupakan data primer, melainkan data sekunder. Meskipun saya berusaha sebisa mungkin untuk mengutip data tersebut seoriginal mungkin. Nah, data sekunder ini misalnya Quran Jawen dan tafsir Quran Jawen Pandum lan Panduming Dumati. Mengapa saya menggunakan data sekunder? Itu diantaranya karena memang dua kitab tafsir ini sudah menjadi kitab langka yang kini menjadi koleksi di perpustakaan yang ada di Yogyakarta. Sehingga dalam hal ini Muhammadiyah eh, atau organisasi atau Muhammadiyah secara umum gitu tidak mencetak ulang tafsir ini sehingga kedua tafsir ini menjadi tafsir langka yang kini ada di Yogyakarta dan Solo, ada di salah satu perpustakaan Yogyakarta dan Solo. Kedua kitab tafsir ini ditulis dengan menggunakan aksara cacarakan berbahasa Jawa. Itu nanti mungkin akan kita bahas juga tentang kedua tafsir ini. Nah, yang kedua yaitu 17 kelompok. Nah, ini 17 kelompok ayat-ayat Al-Qur'an ajaran Kiai Dahlan dan tafsir langkah Muhammadiyah serta selanjutnya tafsir tematik Al-Qur'an tentang hubungan sosial antar umat beragama dan tafsir At-Tanwir. Keempat-empatnya ini saya menggunakan sumber-sumber primer. Beberapa di antaranya meskipun sudah sejak lama sejak lama dihasilkan oleh apa namanya oleh penafsir Muhammadiyah, namun oleh Muhammadiyah sendiri dicetak ulang, maka bisa saya ambil datanya sampai sekarang. Nah, rekan-rekan sekalian, dari hasil penelitian yang saya lakukan, ada beberapa temuan, di antaranya eh, karakteristik karakteristik tafsir Muhammadiyah lintas periode. Yang pertama yaitu periode 1. Periode 1 itu menggunakan bahasa Jawa beraksara cacarakan. Ini yang sudah sempat saya singgung juga tadi, bahwasannya pada periode awal ini tidak jauh-jauh dari periodenya Kiai Dahlan. Itu sekitar tahun 27 dan 28. Jadi sebelum berdirinya Majelis Tarjih. Setidaknya Muhammadiyah sudah mengeluarkan dua kitab tafsir, yaitu Quran Jawen dan tafsir Quran Jawen Pandum lan Panduming Dumati. Sebagaimana yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwasannya kedua kitab tafsir ini itu menggunakan bahasa Jawa beraksara cacarakan. Nah, keduanya sejauh yang saya teliti, sebagaimana saya merujuk dari Siti Mariatul Qibtiyah, keduanya ini belum ditemukan sebanyak 30 juz. Namun yang menjadi ciri khas dari dua penelitian ini adalah bagaimana keduanya menggunakan bahasa Jawa beraksara cacarakan. Hal ini menunjukkan bahwasannya memang ini relevan dengan misalnya eh, tadi teorinya Michael Foucault bahwasannya lingkungan atau eh, kekuasaan akan berpengaruh terhadap pengetahuan. Begitu juga sebaliknya, pengetahuan berpengaruh terhadap kekuasaan. Itu yang pertama. Dan juga relevan dengan teori yang disebutkan oleh Islah Gusmian yang bahwasannya tafsir Al-Qur'an itu eh, tidak berbicara hanya tentang Al-Qur'an itu sendiri, melainkan juga sebagai bentuk respon
atas apa yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam hal ini, eh, tafsir Muhammadiyah periode awal itu sesuai atau relevan dengan apa yang tengah terjadi atau apa yang sedang menjadi fokus di internal Muhammadiyah periode awal. Misalnya pada periode awal itu Muhammadiyah lebih dekat dengan tradisi dan budaya-budaya Jawa, eh, dan bagaimana Muhammadiyah periode awal itu dipenuhi oleh orang-orang keraton yang kemudian tentu saja lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kejawaan. Sehingga tafsir yang dihasilkan itu juga dekat dengan budaya Jawa, bahkan menggunakan bahasa Jawa beraksara cacarakan. Rekan-rekan sekalian, hal ini cukup menarik ya, karena pada masa itu jangankan untuk menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, jangankan menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, bahkan menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa lokal itu itu masih menjadi perdebatan yang cukup panas. Nah, pada periode itu ada perdebatan di kalangan ulama tradisionalis tadi yang sebagaimana sudah saya sebutkan yang diwakili oleh NU dan Perti misalnya, walaupun NU belum berdiri ya, namun itu cikal bakalnya gitu, yang diwakili oleh kedua organisasi tersebut, bahwasannya menafsirkan dalam bahasa lokal itu adalah sesuatu tindakan yang dilarang gitu. Saya agak lupa bukunya siapa gitu, tapi nanti bisa dibaca lagi. Mungkin nanti ada di buku saya yang insya Allah akan terbit. Itu ada perdebatan akan kebolehan menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa lokal. Pertamanya itu masih ada perdebatan, sehingga kemunculan tafsir Al-Quran ke dalam bahasa Jawa beraksara cacarakan itu merupakan sebuah atau suatu hal yang cukup asing pada masa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya para ulama tradisionalis ini pada masa itu menganggap bahwasannya nah ini juga temuan yang penelitian yang saya temukan, bahwasannya saya sering mendengar selentingan-selentingan kalau dulu itu uh, ulama-ulama terdahulu itu menafsirkan Al-Quran itu menggunakan aksara pegon misalnya. Landasannya adalah karena untuk mengecoh orang-orang Belanda gitu. Nah, sebagaimana bacaan saya, ternyata fakta tersebut tidak saya temukan. Bahwasanya menafsirkan Al-Quran dengan aksara pegon itu untuk mengecoh orang-orang Belanda misalnya. Fakta itu tidak saya temukan dalam bacaan-bacaan saya. Mungkin hal ini bisa direvisi dan bisa menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Namun setidaknya dalam bacaan saya tidak menemukan itu. Adapun alasan yang dikemukakan bahwa mengapa menafsirkan Al-Quran menggunakan eh, huruf pegon, bukannya menggunakan huruf Latin namun menggunakan huruf pegon. Alasannya adalah bahwasannya bahasa Arab adalah menggunakan bahasa Arab dalam menafsirkan Al-Quran itu lebih mulia, lebih mendapatkan berkah daripada menggunakan bahasa lainnya. Itu setidaknya yang dikemukakan oleh ulama-ulama tradisionalis gitu. Nah, namun dalam hal ini ulama-ulama reformis itu tidak menganggap demikian. Karena inti dari Al-Quran atau bagi ulama reformis ini tadi, yang penting bisa diajarkan dan kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh umat di sekitarnya. Sehingga tidak mengherankan jika pada masa itu memang Muhammadiyah pertama kali disebarkan di lingkungan Jawa, terutama lingkungan keraton, yang basisnya adalah orang-orang Jawa, sehingga tidak mengherankan jika tafsir Muhammadiyah yang dihasilkan juga menggunakan bahasa Jawa beraksara cacarakan. Nah, itu periode pertama. Lalu periode kedua dan ketiga
Periode kedua ini setidaknya ada dua. Yang pertama 17 ayat Al-Quran, ajaran Kiai Dahlan. Yang kedua, tafsir langkah Muhammadiyah. Maaf sebelumnya. Sebagaimana temuan saya, kedua tafsir ini sudah menggunakan bahasa kita tercinta, bahasa Indonesia. Nah, namun apakah penggunaan bahasa Indonesia ini semata-mata, ini disclaimer dulu, bahwa tadi pada generasi kedua, tafsir Muhammadiyah ini atau Muhammadiyah sudah didominasi oleh orang-orang yang syariah oriented atau syariahistis gitu. Nah, penggunaan bahasa Indonesia tadi, apakah ini murni karena adanya dominasi syariahistis dan lain sebagainya? Nah, menurut sejauh penelitian saya, ada beberapa pengaruh, ada beberapa hal yang mempengaruhi mengapa Muhammadiyah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam tafsirnya. Di antaranya karena terjadinya atau karena diadakannya Sumpah Pemuda yang pada masa itu dilakukan pada tahun 1928. Yang diantaranya adalah menggunakan bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia. Sehingga sejauh penelitian saya, ini cukup berpengaruh terhadap penafsiran Muhammadiyah yang awalnya menggunakan bahasa Indonesia, yang awalnya menggunakan bahasa Jawa beraksara cacarakan, sehingga berubah menjadi bahasa Indonesia beraksara Latin gitu. Latin dalam hal ini ya Latin sebagaimana yang kita ketahui, bukan tegak bersambung gitu ya. Rekan-rekan sekalian, ini jadi periode kedua dan periode ketiga itu penggunaan bahasanya sudah cukup berubah, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita beralih kepada lembaga yang mengeluarkan. Pada periode pertama, tentu saja belum ada, sebagaimana sudah saya singgung tadi, belum ada lembaga yang memang fokus terhadap fikih dan syariah atau lain hal sebagainya. Sehingga pada masa itu tafsir yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah bukan dilahirkan oleh lembaga khusus, melainkan Muhammadiyah secara umum. Itu yang pertama dan kedua. Walaupun pada periode kedua ini sudah ada Majelis Tarjih. Nah, pada periode ketiga tadi yang sudah saya singgung, ini apa namanya, lembaga yang mengeluarkan adalah Majelis Tarjih dan Tajdid. Walaupun Majelis Tarjih ini mengalami beberapa perbedaan nama. Nah, pada periode ketiga ini sebenarnya ada dua tafsir yang dihasilkan. Yang pertama itu tafsir tematik Al-Quran tentang hubungan sosial antar umat beragama. Yang kedua tafsir At-Tanwir. Untuk tafsir tematik Al-Quran tentang hubungan sosial antar umat beragama ini mendapatkan komentar yang cukup beragam, baik di internal Muhammadiyah maupun di eksternal Muhammadiyah. Karena memang di Muhammadiyah sendiri, bagi beberapa kalangan, tafsir ini justru cukup dekat dengan liberalisasi agama. Soalnya memang ayat-ayat yang disinggung di situ tentang hubungan sosial antar umat beragama. Tema-tema yang disebutkan misalnya nikah beda agama, terus pokoknya yang berhubungan dengan antar umat beragama. Sehingga menimbulkan beberapa komentar bahkan di internal Muhammadiyah. Beberapa kalangan Muhammadiyin ya maksudnya, beberapa kalangan dari Muhammadiyah ini menginginkan bahwa tafsir hubungan antar umat beragama ini untuk tidak disebarluaskan lagi. Maksudnya agar tafsir ini sudah berhenti saja sampai di situ, tidak perlu dikembangkan lagi gitu. Memang tidak ada sikap dari Majelis Tarjih sendiri terkait dengan tafsir tersebut. Namun memang sudah tidak dicetak ulang.
Adapun saya sendiri bisa menemukan tafsir ini itu hanya yang bersifat buku bacakannya gitu. Karena sudah tidak ada lagi buku orisinalnya. Nah, eh, sebagaimana yang mungkin kalau teman-teman alumni Jogja, pada masa itu ketua majelis tarjihnya dipimpin oleh Bapak Amin Abdullah. Nah, yang teman-teman Jogja ini insya Allah sudah paham lah bagaimana pemikiran Bapak Amin Abdullah sehingga ketika itu memimpin menjadi pemimpin dari majelis tarjih menghasilkan karya tafsir yang cukup fenomenal tersebut. Ini pada periode tersebut, periode 3. Nah, selanjutnya pada periode 3 juga sudah lahir juga tafsir yang dihasilkan oleh Muhammadiyah, namun ini dilakukan secara kolektif. Nah, rekan-rekan sekalian, jika tafsir hubungan antar umat beragama tadi itu walaupun ditulis di situ dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, namun penulisnya tidak disebutkan. Dalam hal ini lebih dikenal dengan anonim gitu. Jadi dalam tafsir hubungan antar umat beragama tidak ada satupun nama yang disebutkan, sehingga agak sulit melacak bagaimana pemikiran-pemikiran secara individu. Walaupun ketuanya jelas pada masa itu sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, Bapak Amin Abdullah. Nah, pada tafsir At-Tanwir ini merupakan tafsir kolektif yang ditulis oleh beberapa ulama-ulama Muhammadiyah gitu. Ada setidaknya beberapa penulis di tafsir ini yang nantinya akan memberikan warna baru bagi penafsiran-penafsiran Al-Quran. Mungkin ini juga tafsir kolektif ini sudah ada juga di Kemenak misalnya. Nah, di tafsir apa namanya Tanwir ini ada beberapa nama perempuan yang menjadi penafsir di tafsir At-Tanwir ini. Hal ini ini sebagai hal ini tentunya diharapkan bisa memberikan warna baru agar nanti tafsirnya itu bisa memberikan sudut pandang perempuan. Misalnya tentang ayat-ayat tentang haid gitu, yang mungkin bagi laki-laki itu tentu saja tidak mengalami hal tersebut, sehingga penggambaran yang dilakukan itu tidak begitu subjektif. Nah, namun dengan kehadiran penafsir perempuan diharapkan penafsiran terutama tentang perempuan yang berkaitan dengan perempuan bisa lebih subjektif gitu. Tafsir At-Tanwir ini belum selesai penulisannya. Pada awalnya direncanakan 50 tahun selesai, namun hal ini ingin dipercepat lagi sehingga sekitar 20 tahun gitu di websitenya demikian. Untuk saat ini tafsir At-Tanwir baru tersedia 2 juz. Nah, ini yang pada poin ketiga ini penggunaan bahasa Jawa aksara carakan itu menunjukkan bahwa eksistensi Muhammadiyah sebagai organisasi reformis yang lebih dekat dengan budaya Jawa dan tradisi Jawa di lingkungan keraton. Ini mungkin sudah saya singgung sebelumnya. Rekan-rekan sekalian, ini ada mungkin sudah saya singgung tapi mungkin ada yang terlewatkan tadi. Bahwasannya, nah setelah kita mengetahui bahwasannya pada periode awal itu penafsiran Muhammadiyah itu lebih dekat dengan budaya Jawa. Pada periodisasi kedua, tafsir yang dihasilkan meskipun didominasi oleh ulama-ulama yang lebih berorientasi pada syariah, namun tafsir yang dihasilkan tidak tidak didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang bersifat fikhi atau corak fikhi yang mencerminkan purifikasi Islam secara radikal gitu. Nah, jadi tema-tema yang masih dibahas pada masa itu
adalah tema-tema persatuan, keimanan, pentingnya kehidupan sosial, serta kewajiban terhadap sesama. Tidak dilupakan juga tentang kepedulian sosial. Sedangkan pada generasi ketiga, tafsir Muhammadiyah ini merespon persoalan yang tengah terjadi dengan munculnya tafsir tematik. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian cukup familiar dengan ini yang juga menarik bagi saya ya. Muhammadiyah itu kan sudah 1 abad lebih. Jadi wajar saja kalau Muhammadiyah ini mengalami berbagai dinamika yang tentunya membuat organisasi Muhammadiyah ini sendiri mengalami berbagai perubahan-perubahan gitu. Misalnya pada zaman Soeharto itu kan kebebasan itu cukup dibungkam. Kebebasan kebebasan apapun ya, termasuk nanti atribut-atribut baik atribut yang berhubungan dengan agama atau atribut-atribut yang berhubungan dengan kultural atau budaya. Itu cukup dibungkam. Tujuannya adalah sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu agar perbedaan-perbedaan itu tidak begitu terlihat di permukaan sehingga tidak begitu mengakibatkan perpecahan. Namun, menariknya setelah rezim Soeharto turun, karena kebebasan ini mulai bebas, sehingga atribut-atribut yang sebelumnya sudah dibungkam pada masa runtuhnya rezim Soeharto ini mencuat, sehingga atribut-atribut yang sebelumnya tidak begitu terlihat pasca Soeharto ini terlihat. Dari kemunculan atribut-atribut ini menimbulkan beberapa konflik. Mungkin rekan-rekan sekalian juga sudah tahu, misalnya yang ada di Kalimantan, uh, Sampit ya, dan lain sebagainya itu antara orang Madura dan lain sebagainya, atau antara yang terjadi suku Dayak dan Melayu di Kalimantan dan lain sebagainya, itu adalah salah satunya diakibatkan karena atribut yang sebelumnya dibungkam lalu diberi kebebasan sehingga menimbulkan identitas yang justru menimbulkan gesekan-gesekan. Nah, dalam hal ini tafsir Muhammadiyah itu muncul untuk merespon hal ini. Makanya tadi tafsir tematik Al-Quran tentang hubungan sosial antar umat beragama itu muncul sebagai respon terhadap persoalan-persoalan yang tengah terjadi di masyarakat Indonesia. Ini juga sangat relevan yang eh, yang disebutkan oleh penelitian Bapak Islah Gusmian tadi ya, bahwa tafsir itu muncul itu juga sebagai respon terhadap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam hal ini, tafsir tematik tadi itu merespon berbagai persoalan yang sedang melanda Indonesia, bangsa Indonesia pada masa itu. Dan bisa jadi tafsir tersebut tidak lagi relevan di kemudian hari karena persoalan yang muncul sudah berbeda gitu. Nah, selanjutnya tafsir At-Tanwir kehadiran ini tadi sudah saya singgung juga, kehadiran mufasir perempuan atau penafsir perempuan. Ini menjawab dari masalah tadi, latar belakang masalah, bahwa genealogis tafsir Muhammadiyah yaitu secara genealogis tafsir Muhammadiyah itu tafsir yang berdiri sendiri, tidak saling berkaitan. Persamaan tafsir Muhammadiyah yaitu penggunaan peran akal, bersifat responsif kontekstual, menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan persoalan yang tengah terjadi, baik persoalan sosial, keagamaan, maupun kenegaraan. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin kita sudah ada di penghujung dari penelitian saya. Mungkin rekan-rekan bisa mendapatkan harapan saya, rekan-rekan bisa mendapatkan gambaran dari apa yang sudah saya paparkan yang merupakan hasil penelitian saya. Itu yang pertama. Dan barangkali penelitian tentang tafsir Muhammadiyah atau historiografi tafsir Muhammadiyah ini tidak hanya berhenti sampai di sini, melainkan bisa berlanjut di kemudian hari. Hal ini juga bagi saya pribadi, yang saya juga berharap bahwa penelitian tentang tafsir Muhammadiyah ini bisa dilanjutkan mungkin di jenjang selanjutnya. Mudah-mudahan demikian.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Apabila ada sesuatu yang mungkin kurang jelas atau merasa mengganjal, mungkin dari teman-teman Muhammadiyah sendiri yang merasa bahwa tadi pemaparannya kok gini ya, mungkin berbeda dengan apa namanya pemahaman Muhammadiyah yang selama ini diyakini. Mungkin kita bisa berdiskusi pada kesempatan hari ini, gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Ustadz Wahyu Hidayat, yang telah menyampaikan hasil penelitiannya itu. Jadi penelitiannya ini sudah eh, dipaparkan pada sidang tesis kemarin. Nah, ada beberapa catatan yang saya dapat dari penelitiannya beliau. Jadi eh, perubahan dinamika internal Muhammadiyah itu tadi. Jadi sepanjang sejarah Muhammadiyah mencakup rentang waktu di mana organisasi ini mengalami perubahan dalam pandangan eh, kebijakan dan fokusnya. Tadi kan ada saya beberapa tadi periode-periode tadi itu, periode-periode yang mana dari 1 sampai ke 3 itu. Nah, dari periode awal pendiriannya hingga era kultural. Jadi Muhammadiyah ini dikenal sebagai organisasi yang terbuka dan toleran dengan fokus utamanya itu ada pada kesejahteraan dan juga pendidikan. Nah, kemudian pada poin pengaruh faktor internal eksternal. Jadi pergeseran sikap Muhammadiyah tadi itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal juga, seperti tadi disebutkan apa pendirian Majelis Tarjih, namun juga ada faktor-faktor luar juga, faktor eksternal seperti ya, munculnya NU dan nasionalisme Indonesia. Nah, faktor-faktor ini secara langsung maupun tidak langsung juga membentuk identitas dari eh, orientasi Muhammadiyah sendiri. Nah, seputar tafsir Muhammadiyah, ya tadi sudah disebutkan juga, bahwasanya tafsir ini memiliki genealogis yang mana mengalami perkembangan dari periode ke periode yang tercermin dalam perubahan bahasa tadi ya, disebutkan dari oleh pemateri tadi, dari bahasa bahasa aksara sampai bahasa yang mana periode ketiga itu sudah pakai menggunakan bahasa Indonesia kita gitu. Nah, ini mencerminkan apa ya, evolusi pemikiran dan nilai-nilai yang dianut oleh Muhammadiyah dari waktu ke waktu. Nah, yang perlu kita garis bawah juga ini eh, dari narasumber tadi, bahwasanya dia menggunakan teori Michael Foucault. Ya, di sini Michael Foucault ini kan bisa dibilang terkenal dengan karyanya itu tentang apa pengetahuan dan juga kekuasaan begitu. Nah, terkait sini juga saya punya beberapa catatan juga. Pertama, Foucault itu menyoroti bahwa pengetahuan tidak bersifat netral, tapi selalu terkait dengan kekuasaan. Nah, dalam konteks tafsir Muhammadiyah, pengetahuan tentang Al-Quran tidak hanya merupakan hasil interpretasi suci, interpretasi teks suci atau Al-Quran, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dalam masyarakat, seperti norma-norma budaya, politik, dan agama. Gitu. Jadi, itu pertama catatannya. Kedua, Foucault itu menunjukkan bahwa kekuasaan bukan hanya merupakan kontrol atas individu atau kelompok tertentu, tapi juga menciptakan pengetahuan. Nah, dalam hal ini, interpretasi Al-Quran oleh Muhammadiyah juga dapat dipahami sebagai produk dari kekuasaan. Nah, itu dipahami sebagai produk dari kekuasaan yang beroperasi dalam masyarakat, termasuk pemimpin organisasi, institusi keagamaan, dan faktor sosial politik lainnya. Nah, jadi saya pikir sangat tepat teori ini diterapkan pada tafsir ini. Nah, mungkin itu sedikit catatan dari saya. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Di sini ada sudah satu pertanyaan yang masuk dalam kolom chat dari Hani Fazlin. Izin bertanya, apakah ada perubahan yang signifikan dalam perbedaan periode tersebut terkait pemikiran yang dituangkan dalam penafsirannya? Apakah bisa dibilang semakin ke sini semakin progresif atau ya seperti itu? Terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Oh, baiklah. Terima kasih kepada saudari Hani Fazlin. Hani Fazlin. Hmm, mungkin sudah saya singgung sedikit ya tadi di awal. Nah, mungkin pertama mengomentari dulu tadi apa yang disampaikan oleh saudara moderator atau Ahmad Musawir bahwa memang hmm, ada beberapa pengaruh di internal Muhammadiyah sendiri, di antaranya itu termasuk berdirinya NU. Sebenarnya kan
Nah, kalau sekarang itu udah adem ayem ya. Dan dulu sebenarnya adem ayem. Namun ada periode tertentu yang itu cukup apa ya, cukup agak memanas gitu. Bahkan disebutkan dalam salah satu periode itu tadi ya seperti ketika berdirinya Majelis Tarjih. Nah, ini mungkin saya gambarkan dulu latar belakangnya bahwasanya Kiai Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berteman baik, memiliki guru yang sama dan paham keagamaannya juga mereka sebenarnya sama gitu. Nah, kalau dari faktor pendirinya sebenarnya nggak begitu berbeda gitu. Dan bahkan ada sebuah buku menarik yang ditulis oleh salah satu dosen saya itu Pak Ali Sodikin. Itu tentang Muhammadiyah itu NU. Di situ beliau mengomentari tentang bagaimana sebenarnya menurut bacaan saya itu kurang relevan juga ya apa yang disampaikan oleh Pak Ali Sodikin ini karena beliau mengomentari Muhammadiyah padahal yang menjadi bahan kajiannya itu justru Kiai Dahlannya. Nah, Kiai Dahlan sebenarnya bukan NU juga, melainkan lebih dekat dengan Syafi'iyah. Nah, memang memang Kiai Dahlan ini Syafi'iyah, dulunya Syafi'iyah. Namun ya terus pada kemudian hari apa namanya? Muhammadiyah tidak Syafi'iyah ya itu bukan menjadi persoalan karena memang Kiai Dahlan sendiri tidak pernah menuliskan eh, karya tertentu yang mengharuskan atau menganjurkan Muhammadiyah untuk mengikuti atau harus sama dengan saya atau harus Syafi'iyah. Karena memang pada saat itu fokus yang dijadikan bahan apa ya fokusnya Kiai Dahlan itu memang tentang isu-isu sosial gitu. Nah, jadi memang kalau dikatakan NU Muhammadiyah itu NU, mungkin ini bisa jadi apa tulisan tertentu gitu. Yang jelas memang harus diakui kalau Kiai Dahlan dulu memang Syafi'iyah gitu. Nah, terus terkait dengan tadi faktor eksternal berdirinya NU itu memang eh, faktor eksternal yang menjadikan Muhammadiyah cukup keras itu ada disebutkan itu dari yang awalnya apa gitu terus disebutkan dari yang awalnya bla 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 disebutkan lalu berubah menjadi asal bukan NU gitu. Nah, ini pada periode awal berdirinya Majelis Tarjih, bukan awal berdirinya Muhammadiyah karena memang Muhammadiyah lahir terlebih dahulu lalu NU lahir kemudian gitu. Jadi memang ada gesekan-gesekan pada periode tersebut. Ya walaupun kalau sekarang kalau saya perhatikan di kelas atas itu sudah adem ayem ya di atas ya. Tapi kalau saya perhatikan di bawah itu masih masih ada beberapa kalangan yang ya cukup cukup inilah cukup susah gitu. Nah, terkait tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Saudari Hani Fazlin, eh apa tadi? Malah lupa. Apakah ada perubahan yang signifikan dalam perbedaan periode tersebut terkait pemikiran yang dituangkan dalam penafsiran? Apakah bisa dibilang semakin ke sini semakin progresif? Eh, apa ya? Saya agak ini ya, definisi progresif progresif itu yang seperti apa gitu. Maksudnya dalam hal ini mungkin, tapi saya coba menjawab setidaknya bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tafsir Muhammadiyah tadi. Nah, sebagaimana yang sudah disinggung tadi, eh, bahwa di internal Muhammadiyah sendiri itu tafsir misalnya sebelum berdirinya Majelis Tarjih dan setelah berdirinya Majelis Tarjih yang tadi sudah saya singgung bahwasanya Muhammadiyah lebih fokus kepada nuansa syariahistis, ternyata tafsir yang dihasilkan tidak begitu bernuansa syariahistis atau syariah oriented, melainkan masih peduli terhadap apa namanya masih peduli terhadap isu-isu sosial gitu. Nah, namun perbedaan yang cukup signifikan kalau saya perhatikan itu justru pada periode ketiga tadi, sebelum sebelum keberadaan tafsir At-Tanwir. Jadi pada periode ketiga tadi, tafsir tematik Al-Quran tentang hubungan sosial antar umat beragama, ini kalau bisa dikatakan sebagai progresif ya. Karena di sini disebutkan juga tentang misalnya bagaimana kebolehan eh apa namanya pernikahan beda agama. Terus bagaimana, nah nanti hubungannya banyak sekali, termasuk nanti eh, memakan, apa namanya,
ahlul kitab. Nah, orang Kristen itu termasuk ahlul kitab apa enggak dan lain sebagainya. Yang jelas berhubungan sama antar umat beragama. Dan kalau saya perhatikan ini tetap, apakah ini progresif? Menurut saya cukup progresif. Karena apa? Ya, dalam hal ini memang Muhammadiyah itu merespon atas berbagai persoalan yang terjadi pada masa itu. Kalau dari kacamata saya, Muhammadiyah ini pada periode tersebut tidak ingin jika persoalan-persoalan, ya karena lagi-lagi Muhammadiyah ini kan organisasi yang cukup mapan ya. Jadi ketika mengeluarkan sesuatu produk itu ya sedikit banyak akan didengar gitu. Nah, maka tafsir Muhammadiyah ini tadi mengomentari atau sebagai respon terhadap persoalan-persoalan atau isu-isu yang terjadi pada masa itu di era 2000-an. Nah, ini nanti juga akan relevan dengan penelitian misalnya Pak Abdul Mukti misalnya tentang Krismuha atau Kristen Muhammadiyah. Bagaimana sekolah-sekolah Muhammadiyah ini nanti di ada beberapa orang-orang non-Muslim di daerah timur terutama itu yang bersekolah di Muhammadiyah dan itu sangat-sangat terbuka gitu. Ini nanti relevan dengan hal itu. Ini menunjukkan bagaimana sikap atau bagaimana toleransi Muhammadiyah terhadap orang-orang yang di luar Muhammadiyah gitu. Atau ada penelitian yang lain misalnya Pak Abdul Munir Mulkhan, ini Islam Murni Masyarakat Petani judulnya itu, atau Marhainisme Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah itu dibagi menjadi 4, ada Marmut, Muhammadiyah, Marhainisme Muhammadiyah, terus ada MUNU Muhammadiyah NU. Jadi dia secara organisasi memang punya NBM, punya nomor baku Muhammadiyah, namun secara apa namanya, keseharian dia melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang NU, misalnya ya yasinan, ya ziarah kubur, ya tahlil dan lain sebagainya. Dan ini juga dirangkul dalam Muhammadiyah. Mereka memiliki apa namanya? Memiliki basis Muhammadiyah, memiliki nomor keanggotaan Muhammadiyah. Bahkan nanti itu sudah yang saya singgung tadi, Krismuha, Kristen Muhammadiyah, dalam artian ya dia mengaku sebagai warga Muhammadiyah walaupun bukan Islam gitu. Ini juga penelitiannya banyak sekali ya, misalnya Najib Burhani. Nah, terus di tafsir At-Tanwir itu tadi ya, tafsir tafsir tematik Al-Quran hubungan antar umat beragama itu tadi kalau saya perhatikan cukup progresif. Tadi sebagaimana yang sudah saya paparkan, penafsiran-penafsiran itu berhubungan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Bagaimana tafsir At-Tanwir ini? Nah, saya mengukur progresifnya itu justru dari kacamata bagaimana Muhammadiyah menghadirkan penafsir perempuan dalam karya tafsirnya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu di tafsir Kemenak itu belum ada perempuannya. Kalau nggak salah, tapi nanti bisa dicek gitu. Nah, ini menjadi satu terobosan baru bagaimana Muhammadiyah melibatkan perempuan sebagai penafsir agar apa? Ya ini sebagai pertama bentuk bentuk Muhammadiyah menganggap apa namanya kesetaraan yang pertama itu. Yang kedua, tentu tentu saja sebagaimana yang sudah disinggung tadi bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan atau ayat-ayat yang bisa ditafsirkan oleh dari sudut pandang dan kacamata perempuan, maka perempuan itu akan lebih paham mengenai hal tersebut. Ini yang menjadi landasan mengapa Muhammadiyah juga menyertakan penafsir Muhammadiyah sebagai salah satu atau beberapa penafsirnya gitu. Walaupun angkanya atau kontribusinya masih belum sebanyak penafsir laki-laki gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Saudari Hani Fazlin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Ya, eh, jadi itu tadi ya jawaban dari narasumber kita terkait apakah perubahan yang terjadi pada kria-kria tersebut itu merupakan menjadi apa? Apakah semakin progresif? Ya, eh, itu tergantung sih sebenarnya. Tapi yang jelas
dengan adanya perubahan-perubahan itu pasti ada pasti ke arah baru yang lebih baik gitu. Adapun dinilai apakah progres atau tidak itu hanya mungkin bisa dibilang dari internal Muhammadiyah yang tahu sendiri. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari sahabat-sahabat Ibu Tafsir yang sekarang bisa raise hand atau mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Karena sekali lagi penelitian seputar ini sangat menarik karena apalagi mungkin bisa digunakan dalam eh, tafsir lainnya, misalnya tafsir mungkin ada tafsir organisasi yang lain mungkin. Kalau di awal kemarin kan ada Persis tuh, tapi Persis tafsirnya itu kemarin saya lupa tuh. Jadi kita bisa lihat langsung dalam apa melihat di YouTube di tafsir yang sudah diupload tuh sampai oleh dari Karina kemarin. Nah, sebelumnya juga ini mungkin ada pertanyaan yang terselip juga ini pada materi. Nah, ini yaitu bagaimana tafsir Muhammadiyah ini merespon tantangan atau kritik terhadap interpretasi Al-Quran yang diajukan oleh kelompok atau aliran lain dalam Islam. Nah, apakah ada upaya untuk membangun dialog atau istilahnya rekonsiliasi antara berbagai pendekatan interpretatif? Saya ulang. Jadi, bagaimana tafsir Muhammadiyah itu merespon tantangan atau kritik terhadap interpretasi Al-Quran yang diajukan oleh kelompok atau aliran lain dalam Islam? Nah, itu. Hmm, Bisa langsung ditanggapi. ini berkaitan dengan hal ini ya. Saya akan mencoba menjawabnya dengan ini mungkin. Tapi begini, yang jelas mungkin Muhammadiyah tidak serta-merta langsung merespon. Kalau saya perhatikan, Muhammadiyah tidak serta-merta merespon langsung secara langsung ini A, ini B, atau menilai secara langsung ini A, ini B, ini C, ini Z gitu. Namun apa yang saya perhatikan bahwa ternyata di tafsir-tafsir Muhammadiyah sendiri itu tidak menutup diri dari penafsiran yang mungkin bagi sebagian kita nggak apa ya nggak bisa dijadikan landasan gitu. Misalnya saja eh, ya mungkin ini juga dilakukan oleh beberapa penafsir-penafsir lainnya gitu. Tapi yang jelas Muhammadiyah tidak menutup diri dari penafsir-penafsir yang dianggap sebagian orang misalnya dari kalangan Syiah gitu. Nah, di tafsir At-Tanwir misalnya, tafsir At-Tanwir itu merujuk salah satunya Tobat-Tobai, yang itu dikenal sebagian kalangan itu sebagai orang-orang Syiah. Atau dalam hal lain merujuk pada misalnya mengomentari teori Darwin gitu. Eh, Dalam hal ini, kalau saya perhatikan, jadi Muhammadiyah ini sendiri, tafsir At-Tanwir ya terutama, selama ada kebaikan di situ. Nah, ini juga saya perhatikan dari penafsir-penafsir lainnya, termasuk Prof. Hamka ya. Prof. Hamka itu juga beliau mengutip beberapa pendapat dari misalnya Imam Ja'fari kalau nggak salah ya. Imam Ja'fari dan lain sebagainya. Pokoknya ada ada beberapa ulama Syiah yang dirujuk oleh Buya Hamka dalam tafsirnya Tafsir Al-Azhar. Dan juga Prof. Quraish Shihab misalnya juga melakukan hal yang sama. Jadi di Muhammadiyah sendiri, jadi tidak semua ditolak, tapi bukan berarti semua diterima. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa ditarik kesimpulan atau ada beberapa hal yang memang bisa dijadikan rujukan, namun tidak serta-merta semuanya dijadikan rujukan. Di sisi lain ada juga hal yang tidak dijadikan rujukan. Jadi diambil sebagian mana yang kira-kira relevan, jika tidak relevan ya udah tidak diambil gitu. Itu di tafsir At-Tanwir. Sedangkan yang lain juga misalnya apa ya? Quran Jawen. Nah, kalau Quran Jawen ini memang dia banyak merujuk itu lebih ke ulama dulu ya, lebih banyak ulama dulu gitu. Dan ya kurang lebih begitulah. Baik, ini Sejauh. menarik ya. Ini juga bisa menjadi penelitian berikutnya juga di salah satu objek juga. Jadi apakah dilihat respon Muhammadiyah terhadap apa namanya penafsiran lainnya. Jadi bisa dilihat seperti itu. Ini mungkin saya dicatat bagi teman-teman semuanya. Ini ada juga pertanyaan dari Mas Legia. Apakah pendekatan tafsir Muhammadiyah dalam pendidikan
mempengaruhi kualitas pendidikan Indonesia? Hmm. Berapa banyak instansi pendidikan yang menggunakan pendekatan tafsir Muhammadiyah? Wah, ini langsung survei nih kepada narasumber. Silakan. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Tapi secara sederhana ya, saya katakan iya, tafsir Muhammadiyah itu berpengaruh terhadap pendidikan yang ada di paling tidak lingkungan Muhammadiyah sendiri. Itu secara sederhananya. Tapi begini, nah ini juga berkaitan sama teori yang mungkin sudah disebutkan tadi ya, Michael Foucault, bahwa apa namanya pengetahuan itu berpengaruh dengan kekuasaan dan begitu juga sebaliknya. Nah, sebagai contoh, saya mengambil mungkin yang pertama itu ajaran Kiai Dahlan. Kiai Dahlan bagaimana mengajarkan kepada murid-muridnya. Oh, ini sebenarnya justru bukan hanya pendidikan. Ya, tetap pendidikan ini berpengaruh kepada yang lainnya ya. Bagaimana Kiai Dahlan itu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk belajar Al-Maun itu. Nah, dari belajar Al-Maun ini pengaruhnya seberapa signifikan? Sangat signifikan. Misalnya sekarang lazismu. Nah, kebetulan saya orang Muhammadiyah. Nah, bagaimana sekarang lazismu itu salah satunya di antaranya itu terinspirasi dari ajaran Kiai Dahlan tentang Al-Maun. Bagaimana menyantuni anak fakir miskin dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus dari tafsir misalnya, nah termasuk sejauh pembacaan saya ya, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Pak Abdul Mukti, Sekretaris Muhammadiyah, tentang Krismuha itu tadi, Kristen Muhammadiyah yang ada di daerah timur. Itu justru dilandasi dengan adanya tafsir hubungan antar umat beragama yang dihasilkan oleh ulama Muhammadiyah periode 2000-an, sekitar segitu. Dari situ Pak Abdul Mukti ini meneliti bagaimana relasi atau bagaimana sikap-sikap toleransi antara warga Muhammadiyah dengan warga non-Muslim yang ada di pendidikan Muhammadiyah. Nah, ternyata ditemukan bahwasannya memang orang-orang atau eh, apa namanya siswa-siswa yang ada di pendidikan Muhammadiyah yang di situ bercampur atau lebih heterogen bercampur dengan orang-orang non-Muslim di situ bersifat atau bersikap toleran. Nah, jadi ya itu salah satu pengaruh yang diakibatkan oleh tafsir yang dihasilkan oleh Muhammadiyah. Namun, nah ini mungkin bisa menjadi eh, penelitian lanjutan juga bagi rekan-rekan semuanya, bahwa apakah memang itu murni karena pengaruh tafsir Muhammadiyah atau karena faktor lain, misalnya memang hidup di daerah yang apa namanya memang heterogen gitu. Namun dalam hal ini kalau mau dikomentari, sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwasannya sebenarnya hubungan antar umat beragama ini tidak selalu berjalan mulus ya. Bahkan pernah antara Islam dan non-Muslim itu kan pernah berkonflik di Indonesia sendiri ya, antara Melayu dan Dayak misalnya. Nah, bisa jadi bukan bisa itu barangkali memang karena faktor pendidikan sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan sikap antar umat beragama, terutama di kalangan orang Muhammadiyah gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin bisa saja di wilayah Muhammadiyah sendiri itu tafsir ini mungkin sangat digunakan ya, jadi dan berpengaruh. Mungkin kita bisa lihat mungkin juga di Universitas Ahmad Dahlan di Jogja ya. Mungkin bisa jadi eh, orientasi seputar bacaan tafsir sana lebih cenderung menggunakan tafsir itu. Tapi saya ini masih cuma dugaan aja. Kemungkinan ada ya. Mungkin sejauh pembacaan dari sumber apa namanya, apakah di daerah yang apa, universitas yang Ahmad Dahlan itu juga apa ya, mungkin kalau dibilang untuk menafsirkan apa cenderung menggunakan tafsir Muhammadiyah, tapi kan itu intinya jadi terlalu aneh ya. Itu gimana?
Tadi ini bukan dari Universitas Ahmad Dahlan ya, tapi dari UNISA, Universitas Aisyah Yogyakarta. Itu kan juga Baik. salah satu universitasnya Muhammadiyah ya, atau Aisyah lah, Aisyah, eh, organisasi perempuan. Nah, eh aduh, maaf maaf. Halo. Nah, di Unisa sendiri ada salah satu dosen tafsir yaitu Pak Zuhdi tadi itu meneliti tentang tadi menjadikan tafsir At-Tanwir sebagai bahan penelitian. Nah, kalau saya perhatikan memang sebenarnya kan ada juga di UMS Muhammadiyah Surakarta itu nanti yang ada kaitannya dengan Sobron itu Pondok Sobron itu kan juga ada jurusan tentang ilmu Al-Quran dan tafsir. Ternyata memang kajian tafsir yang ada di situ tidak hanya seputar tafsir Muhammadiyah. Nah, ini juga menarik ya. Terima kasih Saudara Musawir karena sudah mengingatkan. Ternyata setelah saya cari-cari itu di misalnya di laman UMS gitu. Ternyata penelitian tentang tafsir Muhammadiyah itu tidak begitu banyak gitu. Kalaupun ada ya justru ya tafsir-tafsir yang sekarang misalnya Tanwir dan lain sebagainya gitu. Jadi tafsir-tafsir sebelumnya itu nggak begitu tersentuh gitu. Bahkan di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memang ada jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, tetapi kemarin itu yang menjadi penelitiannya Ali Aulia yang diterbitkan di jurnal Tarjih milik Muhammadiyah itu menjadi menurut saya bagi saya itu menjadi angin segar gitu untuk ya paling enggak yang meneliti tafsir Muhammadiyah adalah kader Muhammadiyah. Dalam hal ini ya biar apa ya memang mengerti arah gerakan Muhammadiyah dan lain sebagainya walaupun tidak menutup kemungkinan dari luar juga bisa gitu. Misalnya Prof. Najib Burhani itu nafsir bukan tentang Muhammadiyah ya, tentang sebenarnya fokusnya tentang Ahmadiyah ya. Walaupun sebenarnya orang Muhammadiyah, tapi banyak fokusnya kan tentang Ahmadiyah. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya gitu. Tapi sangat disayangkan bagi kalangan atau bagi akademisi terutama di bidang tafsir yang kebetulan dia orang Muhammadiyah, namun penelitiannya justru melupakan tafsir Muhammadiyah itu agak cukup disayangkan gitu. Itu menurut saya ya. Itu mungkin Mas Musawir. Baik. Ya itu menarik ya. Jadi apakah kalangan Muhammadiyah sendiri juga membaca tafsir Muhammadiyah itu harus kita bisa selidiki, terutama universitas-universitas yang memang ranahnya itu memang dalam lingkup eh, Muhammadiyah. Oke, mungkin ada sedikit tambahan dari Dr. Muaid terkait materi kita pada pagi sudah menjelang siang ini. Padahal kami persilakan, Pak. Oh ya, terima kasih. Uh, Pertama tentu saja terima kasih kepada peserta yang telah bersetia menemani kami di program ini. Insya Allah setelah Ramadan tetap saja ada program ini, tapi mungkin tidak seintensif sampai 8 kali dalam sebulan. Insya Allah minimal sekali sebulan kita tetap akan mengadakan hal ini berangkat dari banyak tesis yang baik ya dari PT IKI. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi. Di PT IKI ada beberapa tesis yang agak unik, misalnya bicara tentang qiraat, ya. Sebuah wilayah yang saya pribadi begitu asing. Bahkan ada yang fokus kepada wakaf di dalam Al-Quran, bagaimana penetapan wakaf mu'anakah misalnya, antara cetakan Madinah dengan cetakan Kementerian Agama. Hal itu menjadi pembicaraan yang menarik, dan warna itu belum muncul di kesempatan ini selama sebulan ini. Karena itu insya Allah kita akan merambah bagian-bagian itu untuk melihat betapa luas kajian studi Al-Quran. Ya sekali lagi terima kasih. Dan tentang pertemuan ini menarik, ini kalau siapa namanya Ahmad Najib Burhani bicara tentang Ahmadiyah yang minoritas, ya Muhammadiyah juga minoritas ya dibanding NU. Dia minoritas. Termasuk tafsir yang dibuat yang diteliti oleh siapa, Wahyu Pak. Wahyu Hidayat. Ini
ya minoritas, kajian ini minoritas di PTIK termasuk yang minoritas. Karena ini perlu dibela ya, membela ini masuk kepada judul bukunya Mas Najib Burhani, membela minoritas. Kajian ini perlu dibela. Tetapi saya melihat ada arah, mungkin tidak arah baru, tapi paling tidak masih menjadi lahan sumber penelitian bagaimana menghubungkan Al-Quran dengan organisasi-organisasi keislaman, baik organisasi keislaman yang merupakan ormas ya, seperti Muhammadiyah, kemudian kemarin ada Persis, ya, mungkin NU, atau organisasi yang merupakan milik negara ya, seperti kajiannya Hani Pasrin ya tentang Islam mazhab negara untuk begender. Ini sebuah lahan subur yang sangat menarik. Muhammadiyah itu kan kalau dibandingkan mungkin NU atau yang lain itu ada kesan modernitas yang cukup kuat di sana. Modernitas. Misalnya tergambar dari kalau NU itu kan Islam Nusantara, ya. Kalau Muhammadiyah Islam berkemajuan. Kalau Islam Nusantara ada kesan retro yang kuat ya, retro ya, ke masa lalu. Ya. Sedangkan kalau Islam berkemajuan ada kesan progres. Itulah mungkin dulu waktu masih saya S1 dulu ada dulu ada zaman di mana untuk pemilihan ketua senat atau ketua BEM ya dulu namanya. Itu lewat partai. Jadi mahasiswa itu bikin partai. Ada partai ini, partai itu. Nah, waktu itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bikin partai progresif namanya. Jadi jauh sebelum Muhammadiyah menyebutkan Islam berkemajuan, ya dulu sudah ada namanya partai progresif di tahun-tahun ya 90-an atau di 2000-an. Setelah inilah awal-awal setelah proklamasi dulu di Ciputat ya, IMM Ciputat. Kalau nggak salah ingat ya namanya Partai Progresif. Saya kira itu nama lain dari Islam berkemajuan. Tapi Sebelumnya yang mungkin beda, Pak. kenapa? Sebenarnya berkemajuan itu sudah disebutkan bahkan di masa Kiai Dahlan. Oh iya. Berkemajuan itu. Jadi udah lama. Nah, iya tapi pertanyaannya begini. Seperti apa berkemajuan ketika dia diperhadapkan dengan Al-Quran? Ketika misalnya harus melahirkan sebuah metodologi khas berkemajuan. Nah, mungkin itu saya tidak tahu apakah sudah dirumuskan atau tidak, atau ada bayangan tentang itu. Jika belum, atau bahkan kalaupun sudah, ya tetap saja ini penelitian yang bisa menarik ya di masa depan. Ketika Muhammadiyah disebut sebagai atau lebih cenderung dianggap modern, ya, terlihat misalnya dengan lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya yang jauh lebih baik daripada organisasi-organisasi lain, tertata misalnya, lebih banyak yang dapat nilai unggul dari BAN PT dan sebagainya. Ya, itu tanda kasat mata bahwa berkemajuan itu bukan omong kosong. Ya, progresivitas itu bukan cerita bohong. Tetapi mengaitkannya dengan Al-Quran, ini satu hal yang berbeda. Ya. Mau nggak mau, Al-Quran itu adalah bagian dari masa lalu. Ya, bagian dari masa lalu. Teksnya tidak lagi bisa berubah, sudah selesai. Sehingga perlu ada penjelasan lanjut kalau dia hendak dibuat menjadi masa kini atau bahkan masa depan. Dan saya pikir penelitian tentang itu jika dikaitkan dengan Muhammadiyah ini masih sangat penting, masih sangat relevan. Sejauh mana modernitas Muhammadiyah itu berpengaruh kepada cara berpikir Muhammadiyah terhadap Al-Quran atau cara tafsir Muhammadiyah terhadap Al-Quran, dengan kenyataan ya, bahwa Muhammadiyah tanda petik ya lebih banyak bergaul dengan ilmu-ilmu yang tanda petik modern itu juga ya, misalnya istilahnya jurusan-jurusan umum lah ya, jurusan-jurusan umum, bukan jurusan-jurusan yang khas agama disiplin yang seperti menjadi coupling NU. Terus ketika Al-Quran Muhammadiyah menggaungkan misalnya amaliyah sosial itu ya, amaliyah sosial, di satu sisi kan kita bisa bilang itu nggak perlu
Ya, untuk berbuat sosial nggak perlu Al-Quran. Misalnya berbuat baik, ya nggak perlu Al-Quran. Membantu yang lemah, ya cukup dengan akal pikiran kan, membantu yang lemah itu masuk akal, tidak perlu Al-Quran. Misalnya kita tidak perlu ayat apa namanya, tentang tidak bolehnya mencuri, gara-gara kita tahu dari Al-Quran mengatakan tidak boleh. Kenapa Anda tahu bahwa mencuri itu nggak boleh? Karena Al-Quran mengatakannya, itu kan tidak masuk akal. Mencuri tetap tidak boleh, bahkan Al-Quran tidak mengatakannya. Jadi ketika bicaranya tentang sosial dan seterusnya, ya pada dasarnya ya tidak, Al-Quran menjadi tidak penting. Nah, bagaimana? Pertanyaan kan begini, bagaimana tetap membuat Al-Quran relevan dalam konteks perbuatan-perbuatan baik itu, ibadah-ibadah sosial itu, atau dulu ada bukunya Pak Amin Rais, itu Profesor Dr. Amin Rais, Tauhid Sosial, saya masih ingat bukunya, agak warna putih. Ya, bahwa perbuatan baik ya tidak perlu ayat kan, tapi bagaimana perbuatan baik tetap merujuk kepada ayat, dan ketika merujuk kepada Al-Quran, apa yang khas yang muncul di sana, ya. Apa yang khas yang muncul di sana. Ya mungkin seorang seperti Kunto Wijoyo ya sudah mencoba mengaitkan itu dengan sosial prophetiknya kan. Tapi saya pikir penting untuk melahirkan rumusan yang lebih khas Al-Quran. Ya kalau Pak Kunto Wijoyo mungkin lewat ilmu sosialnya, tapi kalau lewat ilmu Al-Qurannya seperti apa? Seperti apa rumusannya? Terakhir, terima kasih kepada Wahyu Hidayat ya, telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan diskusi ini bisa berlanjut. Wahyu Hidayat lanjut apa? S3? Belajar dulu, Pak. Oh ya, Belajar dulu untuk mempersiapkan MBA selanjutnya. kayaknya. maaf ini pakai latar belakang apa saya ini? Saya tadi pakai anak saya tadi, jadi nggak tahu latar belakangnya apa. Nah, terima kasih Kiai Musawir. Ya. Sampai jumpa kawan-kawan di luar bulan Ramadan. Selamat Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wabarakatuh. itulah tadi tanggapan dari Dr. Muid terkait materi kita pada siang hari ini. Ini kita di sini sudah masuk ke penghujung waktu karena waktu menuju ke sini pukul 11.53. Mungkin kalau di daerah timur sana itu sudah 12. Artinya ini naksir ini bukan terakhir ya. Jadi, mungkin ini edisi Ramadan saja. Naksir edisi Ramadan. Nanti setelah ini mungkin ada naksir berikutnya. Ya, mungkin yang dimana kan tadi dikatakan oleh Pak Mukid tadi, mungkin tidak seintens ini. Mungkin 1 bulan 2 kali atau mungkin berapa. Nanti akan kita lihat aja pokoknya di follow aja Instagram Ibi Tafsir dan selalu pantau tulisan-tulisan yang masuk dalam website Ibi Tafsir ID. Nah, untuk sedikit penyampaian juga, ini ada link sertifikat yang belum isi, segera diisi. Nanti akan dikirimkan mungkin sekitar 1-2 hari, nanti akan dikirim di situ. Dan juga bagi teman-teman yang ingin melihat kembali materi-materi naksir dari awal sampai hari ini, bisa pantau YouTube Ibi Tafsir ID. Juga bisa subscribe. Jadi itu aja mungkin. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber utama kita, Ustaz Wahyu Hidayat. Semoga beliau diberikan berkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penelitian beliau tetap berlanjut dan ini membuka untuk penelitian-penelitian berikutnya. Sekali lagi, apabila dalam membawa acara kita pada siang hari ini ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan juga apabila ada kelebihan-kelebihannya, semuanya kita catat dan disimpan dalam hati. Oke, baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, ini link sertifikatnya itu di situ. Nanti akan dikirimkan. Oke, terima kasih. Ya.